bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara kita angkat Alkitab kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya masih akan ajak saudara belajar poin ini. Kita buka dulu ayat mas kita Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara, biarlah ini boleh selalu mengingatkan kita, ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia boleh berubah, situasi dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi dan kita tahu level apapun manusia itu kalau mau menjadi murid Tuhan, ya. Saudara dan saya kalau mau menjadi murid Tuhan, saudara level apapun, kaya miskin, berpangkat atau tidak, saudara, tidak jadi masalah. Tetapi kita sudah belajar bahwa harganya atau nilainya tidak berubah, sama saja. Mau pendeta, bukan pendeta, terlibat pelayanan, tidak terlibat pelayanan. Kalau mau jadi muridnya Tuhan, tidak boleh terikat dengan apapun. Ya, saudara. Jadi kita harus tanamkan itu di hati kita. Juga selain kesadaran menjadi murid Tuhan tidak boleh terikat dengan apapun. Kesadaran yang harus kita tanamkan juga bahwa apapun yang ada pada kita semua harus distempel kerajaan sorga. Semua saudara harus berkata semua ini miliknya Tuhan, ya. Saya hanya akan mengulang bagian ini, mengapa gereja mula-mula mengalami aniaya hebat. Seringkali yang dipromosikan, banyak pembicara, kita harus kembali ke gereja mula-mula. Banyak saudara, mungkin saudara juga sering dengar, ya. Kita harus kembali ke gereja mula-mula. Apanya? Seringkali mujizatnya. Kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, kita harus seperti itu, ya. Bahkan seringkali dikatakan kita ini aliran Pantekosta tetapi sudah kehilangan mujizat gitu. Saudara, ya. Enggak seperti gereja mula-mula. Nah, kita belajar tidak dari segi itu. Mengapa gereja mula mengalami aniaya? Tidak pernah dikumandangkan gini, kita harus kembali ke gereja seperti gereja mula-mula berani mengalami aniaya. Itu hampir-hampir enggak, saudara. Hanya kuasanya aja, ya, mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa itu saja yang didengungkan gitu, ya. Nah, tapi kita belajar justru gereja mula-mula mengalami aniaya yang hebat, saudara. Karena apa? Kita sudah belajar poin yang pertama, agar mereka berhenti berbuat dosa. Agar mereka berhenti berbuat dosa. Kalau orang berhenti berbuat dosa, berarti orang itu hidup di dalam kesucian. Tidak ada ceritanya orang berhenti berbuat dosa. Nah, kalau masih tidak karu-karuan itu ya masanya tidak berhenti, ya. Berhenti berbuat dosa. Aniaya itu Tuhan izinkan supaya mereka berhenti berbuat dosa. Kita sudah baca ayatnya itu, ya. Kemudian yang kedua, agar apa? Agar tidak duniawi. Supaya orang Kristen zaman itu tidak duniawi. Saudara, kalau kita melihat
Kalau mereka mengalami aniaya, seperti saya katakan, harta mereka ketika mereka mengaku Kristen, berani mengaku Kristen, itu harus siap. Siap apa? Hidup tidak nyaman, saudara. Orang hidup dikejar-kejar seperti saya bilang itu, jadi DPO itu tidak nyaman. Biar pindah kemana tidak nyaman, saudara. Ada orang ngeliatin gini aja sudah tidak enak dia. Ya toh, bisa pindah lagi ke tempat lain kan gitu ya. Saudara, bagaimana orang dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh, bisa nyaman hidupnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Nah, jadi dua hal itu membuat mereka pasti melepaskan semua. Sebab mereka dengan mengaku Kristen, mereka bisa kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan warga negara, bahkan yaitu tadi kehilangan nyawa, saudara. Itu bisa habis semua. Ya, enggak seperti kita, saudara ngaku Kristen enggak ada masalah sekarang ini. Tapi kalau zaman dulu betul-betul pertaruhannya hebat, saudara ya. Nah, mereka harus kehilangan, ngaku Kristen berani kehilangan segala hal. Bagaimana mau bisa duniawi? Tidak mungkin, sudah kehilangan. Ya, nah nilai itu mereka kerjakan, mereka terapkan di dalam hidup mereka bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu harus berani kehilangan semuanya, melepaskan semuanya, tidak terikat dengan apapun. Nah, lewat mereka berhenti berbuat dosa, hidup dalam kesucian. Mereka tidak duniawi. Maka yang ketiga ini, saudara, terjadi di dalam kehidupan mereka. Sorry, ya kok saya salah ya. Sorry saudara. Yang ketiga, kesetiaannya atau kemurnian imannya terbukti. Saya tulis apa? Saya ngelamun ini saudara. Mungkin. Oh enggak, saya salah saudara. Supaya kesetiaannya terbukti. Dengan mereka berani kehilangan semua, itu loh terbukti imannya murni. Betul enggak? Orang kalau tidak punya iman murni tidak mungkin berani kehilangan semua. Termasuk saya, belum berani. Tapi saya harus terus belajar untuk berani. Ya kan? Ya, saudara. Saudara juga harus berani. Harus belajar. Ya, jangan bilang gini, ya namanya manusia. Oh iya, itu mereka bukan monyet, mereka juga manusia. Bukan makhluk angkasa luar, saudara. Mereka juga manusia, tapi mereka berani kehilangan semuanya. Ya, nah sekarang bagaimana dengan kita? Itu dulu mereka mengalami itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Kalau dulu pintu dunia Tuhan tutup bagi mereka, sehingga mereka nggak bisa menikmati dunia. Nah sekarang kita bagaimana? Kita bisa menikmati dunia, itu sebabnya kita sendiri yang harus menutup pintu dunia. Dunia terbuka, saudara mau jadi duniawi, oh bisa sekarang. Menjadi Kristen tidak ada pertaruhannya, saudara tidak ditangkap, agama Kristen diakui di Indonesia ini, di pemerintahan kita. Tidak mungkin ditangkap, saudara. Kalau cuma ngomong, kamu Kristen? Ya. Tidak mungkin ditangkap kan? Nah, kita sendiri sekarang yang harus menutup pintu dunia. Ya, kita baca ulang itu 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Alkitab katakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Ayat 16, semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging. Ya. Kemudian apa lagi? Keinginan daging itu bicara tentang seks dan kuliner.
Ya. Kalau suami istri melakukan hubungan intim tidak salah, saudara. Tapi kalau dengan pasangan yang lain itu salah. Kuliner boleh enggak? Boleh, tapi jangan gelojo kan gitu ya. Boleh saudara, masa enggak boleh ada warung ya, warung lah enggak laku semua kalau orang enggak boleh kuliner. Enggak apa-apa. Tapi juga jangan kebablasan gitu ya saudara. Enggak apa-apa saudara. Nah kemudian apa dikatakan? Keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Keinginan untuk dihormati. Itu keinginan mata saudara. Ya, kebanggaan hidup, saudara ya. Oh sorry, maaf salah. Keinginan mata itu, saudara, tidak pernah puas. Mata kita nggak pernah puas, sorry, salah ya. Mata tidak pernah puas kan? Ya, ketidakpuasan. Mata saudara pernah puas? Enggak. Ya kan? Kan nagih terus ya mata kita ini ya. Halo, ya kan? Udah jalan-jalan ke Batu Soon, kepengen ke mana itu yang apa? Yang belenduk-belenduk di Ijen. Oh ya Kawah Wurung, ya toh? Nanti terus kepengen aja, ya toh? Enggak pernah puas. Nah itu. Kemudian sorry, keangkuhan hidup itu yang saya maksud, kebanggaan, keinginan untuk dihormati. Saudara. Ya, orang yang punya kedudukan itu saudara ingat ceritanya Haman? Haman, ingat ya di kitab Ester. Itu Mordekai karena tidak hormat itu marah dia. Ya kan? Dia sampai mau bunuh semua bangsa Yahudi. Itu gara-gara tidak menghormati dia. Itu loh saudara. Orang itu kalau ketagihan ingin dihormati, itu tersinggung berat ketika tidak dihormati. Gila hormat sampean ya. Nah saudara, jadi dikatakan jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Keinginan mata, ya, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Itu Alkitab yang katakan. Kemudian katakan, bukan hanya itu, dunia ini loh, makanya jangan kamu kasih. Kenapa? Karena dunia ini sedang lenyap. Kalau ngomong sedang, bicara sedang, kata sedang berarti berlangsung. Dalam proses lenyap. Jadi kalau kamu hidup dengan cara mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kamu pun ikut lenyap. Kamu pun sedang lenyap bersama dengan dunia. Firman Allah katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa hidup selama-lamanya. Jadi Tuhan itu kalau ngelarang-ngelarang seperti itu bukan karena benci. Masa orang hidup kok enggak boleh begini, enggak boleh gitu, enggak enak jadi Kristen itu. Loh endingnya saudara harus tahu, endingnya itu loh supaya saudara enggak binasa. Tujuannya itu dikasih tahu, disayang saudara. Anak kita kalau kita masih sayang, kita masih mau ngasih tahu. Jangan gitu. Enggak boleh, enggak sopan seperti itu, ngomong seperti itu sama orang tua enggak sopan. Tapi kalau anak sudah kurang ajar, enggak bisa dikasih tahu, kalau dikasih tahu malah ngelawan orang tua. Saudara, apa yang orang tua kata? Ya biar sudah. Itu hidupmu, jalani. Rusak sana dah. Betul kan ya? Halo, benar enggak? Iya, sudah. Sama kalau saudara dikasih tahu firman, enggak mau. Ya Tuhan akan lepas. Selagi kita masih bisa ditegur firman, itu saudara bersyukur. Jangan sakit hati. Saudara katakan, makasih Tuhan. Aku memang gitu orangnya. Gitu loh saudara. Tapi aku mau berubah, terima kasih. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan saudara mau berubah. Selagi masih hidup ini loh kesempatan untuk berubah saudara. Kemudian sekarang kita selain harus menutup pintu hati kita bagi dunia, maka yang kedua kita harus menyalibkan diri kita sendiri. Bukan dipaku seperti Tuhan Yesus, enggak. Ya, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat 24.
Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau saudara baca dari belakang, gini loh. Orang yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dialah milik Yesus. Gitu kan? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah. Kalau telah itu sudah apa belum? Sudah. Telah. Jadi kalau kita belum, berarti saudara dan saya belum miliknya Kristus Yesus. Makanya dikatakan telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Waduh, saya ya belum ya. Berarti belum milik Tuhan Yesus dong. Ya belum memang. Terus gimana? Berjuang dong. Amin. Amin. Berjuang. Salibkan daging kita, salibkan hawa nafsu kita. Maka saudara akan bisa menjadi miliknya Tuhan. Ini loh perjuangan. Makanya jadi Kristen itu memang berat, saudara. Memang berat. Ya. Bahkan mustahil rasanya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau Tuhan menyuruh kita menjadi seperti dia, mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya, berarti Tuhan jamin saudara bisa asal mau. Ya. Nah sekarang yang ketiga, kalau mereka diuji untuk diketahui kemurnian imannya, murni enggak imannya? Kira-kira kalau yang enggak punya iman murni, yang zaman mula-mula, gereja mula-mula, berani ngaku Kristen enggak? Hah? Enggak berani, saudara. Enggak berani. Karena mereka tahu resikonya. Lah kita juga diuji melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami. Makanya segala peristiwa itu membentuk hidup kita. Enggak ada yang kebetulan. Saudara tersinggung, orang ngomong tersinggung, itu peristiwa membentuk hidup saudara. Ya. Jangan kumpul sama dia suka menyinggung perasaan. Enggak bisa. Kumpul aja. Kumpul aja dalam arti bukan bergaul sebagai sahabat. Enggak apa-apa. Itu mengasah kehidupan kita. Memang enggak gampang, saudara. Saya katakan enggak gampang. Makanya yang paling mengasah hidup kita itu pasangan hidup kita. Lah kumpul sehari-hari dengan anak-anak. Ya kan? Kalau tetangga biarin aja. Kan gitu ya. Tapi kalau serumah gimana? Satu ranjang lagi. Ya kan? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja. Seperti saya katakan, bahasa aslinya tidak ada kata turut. Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi. Kalau dulu ayat ini kita sering pakai, tidak usah ngomong gereja lain dah. Kita sering pakai. Wah, mendatangkan kebaikan itu konotasinya selalu berkat. Ya kan? Ternyata saya telat tadi ya, ada manfaatnya. Kenapa? Kenapa? Ada berkat. Mungkin kalau saya tidak telat tadi, tidak dapat angpau. Gitu ya misalnya. Gitu kan? Seringkali, benar enggak? Konotasinya itu selalu hal-hal jasmani. Padahal firman Allah katakan kita tahu sekarang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu sebabnya banyak orang bertanya, itu ke gereja enggak setia? Misalnya Kristennya kapal selam, tahu kapal selam? Muncul di waktu-waktu kapal selam itu kan enggak di atas terus ya, nyelam gitu ya. Nanti muncul waktu Paskah, nyelam lagi, nanti muncul waktu Natal kan gitu ya. Banyak nyelemnya daripada munculnya kan gitu ya. Nah,
Terus kita bilang gitu, tapi kita lihat kok tambah kaya ya. Anak-anaknya juga sukses. Terus kita tanya gini, terus ayat ini gimana ya? Kok yang serius kurang diberkati secara finansial, tapi yang kurang serius jadi. Gitu ya. Ingat ayat itu, garis bawahi. Bagi orang yang mengasihi. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, Tuhan punya kewajiban membentuk, mendidik orang itu. Seperti saya katakan kepada saudara. Saudara enggak punya hak loh bentuk anaknya tetangga, betul? Didik anaknya tetangga siapa lu? Saudara punya hak mendidik anakmu sendiri. Jangan mukul anaknya tetangga. Bisa jadi masalah besar. Anaknya takut, bapaknya bawa pedang, saudara. Bawa pistol, kalau punya pistol. Lihat toh? Saudara, kalau saudara benar-benar mau menjadi anak-anak Allah. Alkitab katakan saudara juga harus mau dididik. Kalau tidak mau dididik, dilepas. Berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Jadi kita belajar saudara ya. Belajar. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memang tidak gampang. Saya katakan tidak gampang. Apa yang diuji Tuhan lewat segala peristiwa yang saudara alami? Responmu. Responnya gimana responnya? Marah, jengkel, itu respon. Jadi tidak ada segala sesuatu terjadi kebetulan, tidak ada. Ketika saudara marah dengan apa yang terjadi, itu loh saudara gagal. Halo? Saudara gagal. Tapi ketika saudara bisa bilang, ya sudahlah. Itu tidak gampang saudara, termasuk saya, tidak gampang. Misalnya, ya buat contoh Ria aja. Saya ngajak Ria, tidak datang, saya sudah siap setengah jam sebelumnya. Dia setengah jam sesudahnya baru datang. Lah ini kan bisa kemeropok saudara, umup ini bisa, betul ya? Tapi kan enggak gampang, saya kadang-kadang ngomongnya masih jengkel juga. Udah dikasih tahu jam 5 kok setengah 6. Gitu kan bisa marah saya. Kan enggak gampang saya untuk berkata, kenapa? Kok datang sekarang kok ya enggak ngasih tahu, bilang mamules apa diare murus-murus apa piye atau pusing minum obat apa-apa alasannya tanpa alasan saudara. Itu respon saya. Itu bukan kebetulan. Meskipun yang sini mungkin sengaja telat umpama atau enggak sengaja telat ya enggak tahulah ya. Tapi respon saya itu menentukan juga kualitas saya. Makanya belajar diam itu bagus saudara. Ya, kalau puasa makan mungkin lebih gampang daripada puasa mulut. Enggak kakean ngomong. Banyak kali kan filosofi dunia berkata gini, cewek lek tambah tua tambah cerewet, gitu ya. Biasanya gitu ya. Lah jangan ikuti. Kita ikuti firman. Tambah tua, tambah bijaksana. Tapi jangan menang, tapi bendol di sini, kanker semua kita ini nanti. Enggak, saudara, enggak. Ya Tuhan, tolong saya supaya saya bisa ngomong dengan baik, gitu loh. Harus ngomong, bukan diem, tok nyakutem, ya. Orang kalau diem kan enggak tahu maksudnya, betul enggak? Tapi di sini merongkol, wes merongkol kabeh, ya, saudara. Jangan ngomong tapi baik-baik, tidak usah marah-marah. Nah itu biasanya marah-marah, ngomongnya diganti, tidak usah nada marah. Sini, duduk sini. Mama mau ngomong, ibu mau ngomong, oma mau ngomong, sini. Kenapa kamu gitu? Itu loh, saudara. Tidak gampang kan? Biasanya, tidak usah pakai speaker juga suaranya sampai tetangga dengar, saudara. Ya, tembus tembok, Cina itu tembus saudara ya. Nah kita belajar, amin, amin, semua.
termasuk saya, bukan cuma saudara. Tante sing sempurna, enggak, saudara. Saya juga belajar, ya. Nah, saudara, kita baca Yesaya 44. Ya, sebetulnya saya mau pakai peragaan, enggak usahlah, saya sendiri aja yang memperagakan, semoga saudara bisa mengerti apa yang saya peragakan. Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Nah, dulu sebelum saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, saudara dan saya ini tergolong pemberontak, jahat, ya, jahat. Ya, kita ini jahat, tergolong pemberontak. Saya kasih tanda minus. Hidup kita ini minus, bukan hal materi loh ya. Secara pandangan Tuhan kita ini jahat, kita ini pemberontak. Kita ini minus kalau dinilai. Nah, saudara, kalau saudara yang belajar aljabar ya kalau dulu ya, sekarang enggak tahu namanya apa. Saya enggak tahu, saya dulu aljabar. Kalau sini garis, ini saya misalnya garis gitu ya. Saudara, titik yang di tengah ini kan titik nol ya, betul ya? Pak Bu Guru, kalau saya salah, Pak Guru tolong diinterupsi enggak apa-apa. Nol. Ya, kalau sini titik nol, titik netral, maka saya kalau ke sini apa? Minus kan? Nah, kalau saya ke sini plus, gitu ya. Nah, kita dulu minus, tergolong pemberontak, kita jahat. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan membenarkan, kita dianggap benar, belum benar, dianggap benar. Kita masuk, terus berjalan menuju ke netral, menjadi baik. Kita punya kerinduan jadi orang baik, benar enggak? Saudara dulu bukan Kristen misalnya, jadi Kristen, saudara harus punya kerinduan jadi orang baik. Bukan tetap jahat, bukan tetap minus. Saudara harus menjadi orang baik, saudara. Kita mau jadi baik secara moral, secara hukum pada umumnya. Ya kan? Kalau kita lihat Dekalog atau 10 hukum Taurat, maka 6 itu untuk manusia, kesesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, kan gitu ya. Jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Terus satunya apa lagi ya? Saya lupa, pokoknya itulah. 4 ke Tuhan gitu ya. Saudara, nah kalau saudara sudah ditebus, percaya Yesus, kalau dulu suka mencuri, suka korupsi, jangan korupsi lagi. Amin. Kalau dulu suka nipu, jangan nipu lagi. Kalau dulu suka berzina, stop, jangan berzina lagi. Sedang hukum secara moral, nipu, mencuri, membunuh, berzina, ya toh, mengambil milik orang lain. Salah enggak? Salah apa enggak? Halo, kok diem kabeh, ngantuk? Salah enggak? Salah, bisa masuk penjara kita. Bisa dihukum kita. Paling tidak saudara dan saya harus terus berjuang menjadi orang baik. Itu baru netral. Sebab apa saya katakan netral? Orang di luar Kristen bisa jadi baik. Amin. Tanpa Tuhan Yesus. Amin. Iya. Saya pernah dengar. Ya. Aduh. Ngambil pegawai orang Kristen, enakan yang non Kristen katanya. Kadang-kadang lebih bisa diomongi, lebih rajin, lebih taat aturan. Yang Kristen malah merasa karena sesama bos dan saya seiman,
saenake dewek. Loh, Saudara, itu loh. Ternyata non-Kristen bisa jauh lebih baik. Baik secara moral, bisa loh. Orang non-Kristen dari menikah sampai mati tidak selingkuh. Banyak enggak? Banyak. Kristen yang selingkuh banyak juga. Lah kan lebih jelek toh, moralnya lebih jelek itu secara moral. Harus jadi orang baik dulu. Saudara harus lepas itu. Jangan kalah sama mereka yang bukan Kristen. Saudara yang bekerja, kerja baik, jangan nipu orang, jangan ngebohongin orang. Kalau memang kualitasnya bagus, saudara bilang bagus. Kalau kurang bagus, bilang kurang bagus. Nek modelnya kayak tante gak laku, siapa bilang saudara? Enggak. Justru orang seneng loh. Saudara seneng mana kalau belanja diakali ya enggak? Enggak diakali kan, betul enggak? Yuda aja karena ponakan saya, Yud, ini bagus yang mana Yud? Yang harganya tapi ya 3 juta apa segitulah gitu. Ini Wak bagus Wak tapi jelek saudara. Saya enggak beli lagi biar ponakan saya, betul ya? Mendingan beli di tangga yang lain yang non Kristen tapi ini bagus Bu, ini kurang bagus. Aku tok kukono wae. Ya toh, betul kan ya? Ya Yud ya. Betul ya? Kita juga enggak suka ditipu gitu kan? Ngomong oleh memang kurang api ya ini lebih bagus kameranya. Bisa toh dibandingkan. Ini merek ini harga sama, ini bagus suaranya. Misalnya kan ada kelebihan masing-masing. Loh saudara soal saya milih keliru, ya salahmu dewek kan wis dikasih tahu. Halo? Ya saudara, amin. Ya saudara kalau jual apa saja lah. Ini yang dicampur, ini yang enggak dicampur, ngomong. Enggak akan rugi. Tuhan bela saudara pasti. Amin. Amin. Ya, saudara. Ya. Jadi secara moral kita juga harus benar dulu, harus baik dulu. Nah, kemudian saudara, tentu saja jangan puas. Oh, wis dadi orang baik. Udah cukup. Enggak. Saudara enggak boleh berhenti jadi orang baik. Sebab apa? Orang Kristen bukan disetting jadi orang baik, tapi menjadi orang yang sempurna. Di luar Kristen tidak ada orang bisa sempurna. Tidak ada. Ya, tapi baik dulu, harus. Kemudian apa? Maju terus sampai menuju kesempurnaan. Saya pernah berkata kepada saudara, kalau kita maju terus, katakanlah sempurnanya di sana ya, tembok itu ya. Kalau saya tak maju ke tembok enggak kelihatan. Nah, tapi ada titik di mana saudara kalau sudah mencapai titik ini, saudara tidak akan bisa kembali. Dalam arti berbuat dosa lagi. Enggak, itu loh. Tidak bisa berbuat dosa sampai plus. Sama kalau orang sudah baik, sudah Kristen, hidupnya kembali kepada hal-hal yang jahat. Sampai titik tertentu dia tidak bisa kembali lagi menjadi baik. Apalagi sempurna. Jadi sini ini ada titik. Tidak bisa balik. Saudara. Baik yang jahat, baik yang bagus. Ada titik tidak bisa balik. Orang kalau biasa jujur dari kecil jujur. Misalnya ya. Dari kecil jujur. Sampai tidak bisa bohong loh. Benar nggak? Aduh gelisah dia. Kalau udah ngomong bane gembos ya, misalnya kan bukan hal yang merugikan siapa. Bilang gitu saja sama mama. Aduh, hatinya enggak bisa, saudara, betul kan ya? Enggak nyaman itu hatinya. Tapi kalau biasa bohong, lancar jaya. Ada toko lancar jaya. Ya, tidak bisa berbuat dosa. Saya tulis enggak ya ayatnya? Oh ya, saya tulis 1 Yohanes. Pasalnya yang ketiga, ayat 6 dan ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Haleluya. Jadi bisa enggak ya kita tidak berbuat dosa?
Bisa, ini ada ayatnya, bukan saya yang ngomong. Ayatnya loh bilang, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam, bukan di luar, di dalam dia. Tidak berbuat dosa lagi. Makanya jangan keluar-keluar. Saudara harus ada tetap di dalam Tuhan. Ketika saudara berbuat dosa, itu berarti keluar. Ya, saudara, jadi kalau kita sudah baik, sudah berjuang menjadi orang baik, yang netral, secara hukum di titik netral. Bukan netral dalam arti kompromi, bukan. Ya, di titik netral, jadi orang baik. Itu masih bisa berbuat dosa, masih bisa. Ya kan? Masih bisa, saudara. Nah, gimana? Seperti saya katakan, kalau saudara sudah biasa, seperti saya katakan, membiasakan diri terus hal yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik. Ketika kita ngomong salah, itu hati kita terganggu. Saudara pernah alami itu? Ya, hati kita terganggu. Jangan tunggu nanti malam mau berlutut, Tuhan ampuni tadi saya salah ngomong. Begitu saudara punya hati bereaksi, tidak nyaman, saudara langsung kata Tuhan ampuni. Saya sudah salah ngomong. Jangan dikelompok saudara. Dikelompok nanti malam Tuhan segala sesuatu gitu. Apa sih segala sesuatu? Seperti saya pernah kirim WA kepada saudara, kalau orang tidak tahu salahnya dia di mana, dia tidak mungkin bisa memperbaiki salahnya. Betul nggak? Kenapa guru itu kasih tahu nih salah nomor 10, nih nomor 20 supaya dia tahu. Coba langsung dikasih nilai 80, tidak ada dikoreksinya di sini. Nah, anak itu tahu yang salah yang mana? Tahu nggak? Nggak tahu, saudara. Makanya dicoret supaya tahu. Itu loh yang salah. Nah kalau kita enggak tahu apanya yang mau diperbaiki, betul enggak? Saudara, makanya kita perlu apa? Berdoa Tuhan. Tiap hari ambil waktu berdoa. Untuk apa saya katakan jangan minta ini itu. Tapi Tuhan lihat hidupku ini. Perkarakan hidup kita, koreksi Tuhan. Apa yang enggak benar dalam hidupku ini? Aku enggak ngerti Tuhan gitu misalnya. Ya nanti Tuhan kasih peristiwa supaya saudara ngerti. No, kamu enggak bisa nih, harga dirimu terlalu tinggi nih. Disinggung orang. Saudara langsung tahu, memang sombong saya ini. Halo? Itu caranya tahu, bukan pakai suara gitu, enggak. Belum tentu bisa, tapi belum tentu gitu. Makanya lewat segala peristiwa itu loh sebetulnya. Tuhan bicara kepada saudara, amin. Amin. Ya saudara, Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kalau kita jatuh lagi, minta ampun lagi saudara. Tapi ingat, jangan sengaja jatuh. Kemarin saya ikut ke kebun. Om itu ada galian bekas pohon gitu ya, diuruk sama daun-daun lah kan. Saya enggak tahu, yang nguruk tahu. Saya kejeblos saudara. Saya bilang, Pak ini lek isa lek lobang gini buat diuruk. Ya kamu tahu, aku kan enggak tahu. Bisa keseleo, bisa patah kaki kita, betul ya? Apalagi sudah tuwir ya toh, sudah tuwek saudara. Itu kan gampang ceklek orang. Ya saya enggak pengen ceklek. Tapi kan saya harus hati-hati. Tak ingeti, biarpun saya tetap saya enggak bongkar. Tapi gitu, ini lewat sini. Iya dong, lewat sini. Kan gitu, halo? Jangan cemplung lagi, amin. Amin. Ya, ayo kita belajar. Saya pun ya belajar, saudara. Ya saya belajar. Jadi ayo kita mau. Karena apa, saudara? Minta ampun, jangan permainkan Tuhan. Firman Allah katakan apa yang kamu tabur. Jangan sesat, apa yang kamu tabur kamu tuai. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Ingat, apa yang kita tabur kita bisa milih enggak? Bisa. Apa yang saudara tuai saudara bisa milih? Enggak bisa. Enggak bisa. Tuhan yang kasih tuaiannya. Saudara bisa milih, Tuhan aku tadi ngapusi orang. Buat dihapusi orang ya, enggak tahu. Kita kan enggak tahu. Iya toh? Enggak tahu, saudara. Lewat apa Tuhan akan bentuk kehidupan kita? Enggak tahu kita. Makanya kan nabur itu milih
Kalau tahu ini jahat jangan tabur. Tapi kan seringkali memang termasuk saya, seringkali mikirnya terakhir, bertindak duluan, ya enggak? Iya, saudara. Ya, saudara, jadi ayo kita belajar, amin. Kita pikul salib kita sendiri, pikul salib kita sendiri dulu. Ya, kemudian apa? Jaga perasaan Tuhan. Kita seringkali menjaga perasaan pasangan kita, anak kita. Perasaan Tuhan kita tidak pernah jaga. Jaga perasaan Tuhan, jangan melukai, saudara. Ketika saudara melakukan sesuatu, ini melukai Tuhan enggak ya? Itu loh pikiran. Ya, saudara. Ya, saudara. Jadi kita belajar, yuk. Nah, setelah melewati netral, jadi orang baik, kita akan mengalami 2 pengujian. Jadi orang baik dulu. Ya. Jadi orang baik. 2 pengujian. Apa itu ujian? Ini maksudnya baik secara moral, hukum moral. Hukum. Akan ada kesempatan untuk berbuat dosa kembali. Jadi jalan yang ke sini masih terbuka. Enggak, kalau sudah di sini langsung Tuhan tutup, enggak. Masih terbuka, masih bisa molos ke sini, saudara. Nah, ada kesempatan untuk berbuat dosa. Pertanyaannya, saudara ambil atau saudara tolak? Itu pertanyaannya. Saudara ambil atau saudara tolak kesempatan berbuat dosa? Kapan lagi, ini cuma 1 kali ini katanya kesempatan kita bisa korupsi. Misalnya gitu ya. Yang enggak ketahuan ini dah, proyek ini. Ya, misalnya gitu kan ya. Lah saudara mau ambil apa enggak? Tawaran itu ditawarkan. Ini loh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara. Saudara akan terus diuji. Kalau jadi orang baik, sudah bisa kasih yang baik pasti ya. Halo? Saudara sudah bisa kasih yang baik? Masih banyak itu duit jelek di sana. Itu aja lo belum bisa. Itu kok belum jadi orang baik. Halo? Ya. Terus diuji sampai berani memberi yang terbaik. Nah, bukan cuma baik, terbaik. Jadi ayo kita belajar jangan cuma ngasih Tuhan itu remah-remah. Masih banyak orang kasih Tuhan itu remah-remah, saudara. Waktu remah-remah. Ke gereja tutup gereja tidur. Loh itulah remah-remah. Loh, saudara ngantuk sesekali saya maklum. Gitu ya, orang bisa capek kan saya enggak tahu ya, kerja capek atau lembur atau apa. Tapi berminggu ngantuk saudara. Halo, saudara bisa gini loh, orang itu bisa gini. Besok saya harus berangkat jam 2, misalnya gitu ya, ke Surabaya. Biasanya tidur jam 11, jam 12. Saudara bilang jam 10 saya harus tidur. Supaya enggak pusing. Halo, bisa nggak di manage? Bisa. Oh saya ini mau ikut nggak bisa makan nih. Saya harus makan dulu. Halo? Bisa kan? Bisa. Tapi untuk Tuhan kan remah-remahnya aja. Halo? Iya kan, saudara? Apapun, baik tenaga kita, waktu kita, duit kita. Saudara jangan kasih remah-remah, saya bukan kemilian duit, saudara ngasih, enggak ngasih terserah. Tapi belajar kapan kita bisa memberi yang terbaik. Kalau kita mau kasih sekilo, harus belajar kasih segenggam dulu. Syukur-syukur kalau bisa langsung sekilo, tapi jarang. Halo? Kalau segenggam aja, sesendok aja saudara enggak berani kasih, enggak mungkin sekilo saudara. Benar? Ya. Omong kosong saudara, omong tok mungkin iya omong tok saudara. Gampang kalau ngomong. Ayo kita itu perlu latihan saudara, perlu latihan. Maksa diri harus dipaksa, apalagi kalau yang pelit harus dipaksa.
rasanya paksa dulu. Loh katanya kalau memberi jangan terpaksa. Loh gak dipaksa itu enggak memberi, bener gak? Anak itu ada kan yang mau belajar sendiri ada. Tapi ada yang enggak, harus dipaksa enggak? Ada. Ayo ditungguin mama, sini duduk, belajar. Kok ditinggal saudara, dia sudah main HP lagi. Dijagai, betul gak? Tapi kalau yang sudah bisa belajar sendiri, saudara enggak perlu jagai. Sama-sama saudara. Kita ini mesti belajar. Tuhan akan terus menguji saudara sampai saudara dan saya berani memberi yang terbaik. Nggak tahu, ya memberi uang saudara. Bukan masalah kalau saudara tidak punya, tidak ada, ya wes lah. Tapi juga seperti saya katakan belajar menyisihkan. Halo, mau belajar saudara. Misalnya yang buka toko, tiap hari saya nyisihkan buat pekerjaan Tuhan. Taruh semua, terserah saudara Tuhan belajar, ajari saudara kasih berapa. Itu sudah jangan diode-ode nanti kalau butuh tagihan ini, itu diambil dulu. Enggak saudara. Itu belajar. Entah 1.000, entah 500, terserah saudara. Ya kepantesan dengan keadaan kita dong, betul enggak? Halo, kalau saudara enggak ada, ya enggak usah, enggak apa-apa, Tuhan juga enggak marah. Tapi kalau ada, saudara belajar menyisihkan. Belajar, coba belajar. Saya ajari saudara, nanti enggak berat saudara. Ya, ayo belajar. Kalau enggak, ada orang mulai jajak no anaknya bisa 15.000, 10.000. Kasih kolektor 1.000. Kan bukan enggak punya uang kan berarti, halo? Kalau untuk diri sendiri dilepas. Ya katanya tante kan kolektor enggak apa-apa. Oh bukan itu, sikap hati saudara. Enggak kolektor enggak apa-apa. Tapi sikap hati saudara itu loh yang dilihat Tuhan. Itu janda. Ingat ya, kisah janda yang ngasih cuma 2 peser. Kenapa Tuhan bilang luar biasa ini janda? Bukan nilainya, apanya? Sikap hatinya. Tuhan bilang, yang orang Farisi kerumpiang gitu, banyak-banyaknya sekantong, saudara. Karena uangnya dinar ya, bunyi, saudara. Kalau uang kertas enggak bunyi, paling buk gitu ya. Tapi ini janda 2 peser, enggak ada 1 dinar, saudara. Tapi Tuhan bilang luar biasa janda ini memberikan seluruh kehidupannya. Orang enggak bisa begitu kalau enggak berlatih. Amin. Ya, saudara. Mengapa Abraham tidak sulit saat mempersembahkan Ishak? Ya, coba baca. Yakobus 2. Ayat 21 dan sampai 24. Yakobus. Mengapa Abraham tidak sulit waktu harus mempersembahkan Ishak? Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara, kenapa dia ketika diminta mempersembahkan Ishak, dia enggak bicara apa-apa, enggak membantah apa-apa, berangkat. Hati Abraham sudah lentur. Abraham sudah memiliki kelenturan hati bertahun-tahun. Udah terbiasa apa saudara? Kelenturan hati apa? Untuk mentaati kehendak Allah. Itu loh saudara. Untuk mentaati kehendak Allah saudara. Sampai
mulai kita lihat saudara, Abraham ini, ya, kita kan sudah lihat, disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ikut gak? Nurut. Jadi yang membuat dia demikian itu apa? Penurutannya itu loh kepada Tuhan. Suruh keluar dari Ur Kasdim, saya pernah katakan, dia tinggal di daerah yang subur. Yang pada zaman itu boleh dikatakan kota metropolis. Sudah kota besar, maju saudara. Nah ini sekarang sudah keluar dari Ur Kasdim, tinggalkan sanak keluarga. Tinggalkan pekerjaan pasti, tinggalkan semua. Menjadi nomaden. Pengembara, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ikut. Tidak berbantah, tidak marah, tidak bersungut-sungut, tidak. Dia lakukan. Disuruh ganti nama. Namanya tadinya kan siapa? Abram menjadi Abraham. Arti kata Abraham, bapa banyak bangsa. Anak aja enggak punya kok bapa banyak bangsa. Halo? Misalnya ini. Saya kan enggak cantik, ya. Ya, kata saya bilang Om, saya ini enggak cantik. Ya biarin aja lah enggak cantik. Ya gitu. Sudah tua tapi yang gitu. Oh, biarin aja, kata aku cantik sudah, biar kata orang enggak cantik. Lah, misalnya saya ini kan enggak cantik. Terus saya gini, Foni ganti nama Ayu tenan. Lah aku mau isin aku Tuhan ganti Ayu tenan. Ganti welek tenan itu sih lumayan. Lah Ayu tenan ya aku isin. Tapi Abraham itu diganti namanya Bapa banyak bangsa. Itu kan kasih orang mencibir dia. Iya toh? Nah, makanya kasih nama Ayu ini apa medeni juga. Orang gedene elek, cilik ayu. Gede. Ya, medeni juga. Saudara, nah ya toh, dia punya kelenturan hati. Nurut, ganti nama, yo ganti nama. Gitu kan ya? Ya. Dia pergi. Satu hari dia alami kelaparan kan? Tidak pulang kampung. Tidak mudik dia, enggak. Lah hidup kayak gini tuh anak mulai enggak, saudara. Enggak pulkam. Ini loh tuntunan Tuhan, Tuhan mau kemana? Lapar kelaparan, ya wes pokoknya aku percaya Tuhan pelihara. Kalau Tuhan suruh, enggak mungkin Tuhan biarkan, amin. Ya saudara. Nah itu loh, tahun demi tahun dia lewati itu. Bahkan firman Allah katakan Abraham tidak ketemu itu negeri yang Tuhan janjikan. Keturunannya Abraham itu sudah sampai Kanaan, tapi bukan Kanaan yang Tuhan janjikan sama dia, tapi negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu loh sampai mati enggak tahu, saudara. Ini kan luar biasa ya. Makanya ketika diminta Ishak, anak yang lahir di usia tua, umur 100 tahun Ishak lahir. Oleh nunggu 25 tahun, saudara. Mungkin orang sing gampang punya anak, tabok punya anak, diluk lagi, melenduk lagi, tabok mana punya anak itu jaluk sitok, kan, tabok mana duwe mana kok, gampang saudara. Ini wis ngenteni 20 tahun, mek 1 lagi, diminta lagi, lumayan Samuel, betul enggak? Diminta ditaruh di bait Allah, saya bisa disambangi, halo? Lumayan bisa disambangi. Lah ini disuruh apa? Disembelih saudara. Yang nyembelih bukan orang lain, dia sendiri. Bayangin itu. Jadi korban. Persembahkan korban bakaran. Udah disembelih sih dibakar lagi. Oh, dikekno orang seenak saudara. Kayak Samuel itu kan dikasihkan pengasuhan Imam Eli sih lumayan. Ini loh. Makanya dia disebut Bapa orang percaya. Banyak orang Kristen ngaku anak Abraham karena apa? Percaya. Percayanya tidak sama dengan Abraham. Halo? Kalau ngaku anak Abraham itu harus ikutin juga jejaknya dia. Apa yang kita harus belajar, saudara?
apa yang Tuhan suruh, nurut. Udah, jangan khawatir kalau Tuhan suruh itu jaminannya juga Tuhan. Amin. Ya saudara. Tapi kan kita bilang, masa masih khawatir. Tapi nyanyinya, jangan kamu khawatir, nyanyinya. Ya kan, saudara, ayo. Melepaskan segala sesuatu rasanya memang tidak mungkin. Tapi harus dilatih. Asal saudara mau memulai dari yang kecil, memulai dari hal-hal sederhana, sampai akhirnya saudara mencapai plus di titik tidak bisa balik. Tapi saudara akan jalan terus menuju kesempurnaan seperti Yesus. Amin. Amin saudara. Ayo kita belajar. Kalau dulu orang Kristen mengalami aniaya fisik, maka sekarang saudara dan saya yang harus bunuh itu kedagingan kita sendiri. Harus dibunuh. Jangan kasih hidup, begitu muncul matiin. Begitu muncul matiin. Ya, saudara, ayo ya. Miliki tekad dan nekat. Kalau enggak nekat enggak bisa. Tekad dan nekat pasti saudara berubah. Pasti saya berubah. Miliki tekad dan nekat, katakan Tuhan aku mau berubah. Tidak bisa celing langsung, tidak lewat proses. Tapi ingat, proses jangan jalan di tempat. Maju, 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 maju. Biarpun mungkin sedikit, harus ada progresifnya. Harus ada pertumbuhannya, saudara. Ayo, saya rindu, meskipun kita jumlah jemaat tidak besar, tapi ayo jadi orang Kristen yang punya kualitas. Amin. Amin saudara. Harganya tidak berubah. Lepaskan segala sesuatu. Jangan terikat apapun. Miliki tekad dan nekat untuk berubah. Pasti kita berubah. Tuhan berkati kita. Amin.